Oke, jadi di sini ada soal ditanyakan berapa banyak kalori yang diperlukan untuk menghangatkan 250 gram air. 250 gram berarti adalah massa. Kemudian diketahui yang bersuhu 22 derajat Celcius menjadi 98 derajat Celcius. Jadi yang awal ini adalah T1, yang kedua berarti T2. Yang ditanyakan adalah kalor, berarti kita bisa langsung pakai rumus Q sama dengan mc delta T. Masanya kita masukkan 250 gram, kemudian C dari air itu 4,18 dikalikan selisih atau perubahan suhunya, yaitu sebesar 76. Kemudian tinggal dikalikannya saja. Atau kalau semisal ditulis ke kilojoule berarti tinggal dibagi 1000, yaitu 79,42 kilojoule. Kalau semisal ditanyakan dia ini reaksinya endo atau exo, kita bisa tahu lewat perubahan dari suhu yang ada. Dan di sini kan mengalami kenaikan. Ini tuh sebenarnya suhu lingkungan. Jadi suhu lingkungannya meningkat. Kalau misal suhu lingkungan meningkat, berarti dia mendapatkan panas dari sistem. Dan karena sistemnya melepas kalor atau panas ke lingkungan, berarti dia termasuk reaksi exotherm. Nah, tapi kalau misal kalian pakai rumus yang panjang, kan di rumus panjang itu ada tanda negatifnya. Nah, itu bisa langsung digunakan untuk menentukan dia reaksi exotherm atau endotherm. Kalau misal Q yang kalian hitung itu tandanya tetap negatif, berarti kan dia sudah exo. Kalau negatif itu tadi berubah jadi positif, berarti dia termasuk endo, gitu ya. Oke, di sini ada soal 10 gram natrium hidroksida dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 150 gram air. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang menentukan sistem dan lingkungan. Nah, kalau semisal ada kalorimeter terus dimasukkan air ke dalam kalorimeter itu tadi, kemudian dimasukkan NaOH padatan ke dalam kalorimeter yang berisi air itu tadi, maka yang jadi sistem dan lingkungan itu siapa? Yang jadi sistem adalah NaOH. Sedangkan lingkungannya berarti yang berada di luar NaOH, yaitu ada air dan kalorimeter. Oke. Kita kembali ke soal. Kita bisa mengidentifikasi apa yang diketahui di soal. Yang pertama itu ada 10 gram NaOH, berarti di sini massa dari NaOH dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 150 gram air, berarti itu adalah massa dari air. Kemudian diketahui kalori jenis air sebesar 4,2 joule gram derajat Celcius per gram derajat Celcius. Lalu ada selisih suhu sebelum dan sesudah, berarti kalau selisih itu adalah delta T. Lalu disuruh menghitung kalor dari pelarutan NaOH. Jadi kita bisa pakai rumus
Yang panjang sama pendek itu sebenarnya sama saja. Nah, untuk kalor lingkungannya kan air dan kalorimeter. Jadi kita hitung penjumlahan antara kalor air dan kalor dari kalorimeter. Untuk Q air kan rumusnya M C kecil delta T ditambah dengan C dikali delta T, C besar ya. Kemudian untuk massa, karena di sini adalah yang dipakai adalah kalor air, berarti massa yang digunakan itu juga massa punyanya air, bukan massa dari NaOH ditambah dengan massa air, tapi hanya massa air, karena NaOH itu kan termasuk sistem, jadinya massa dari NaOH itu tidak dipakai di lingkungan. Jadi untuk di massa dari kalor air itu ya pakai massanya air. Oke, kita masukkan massa airnya itu 150 kali 4,18 dikali 5 ditambah, karena Q kalorimeter itu diabaikan, jadinya kita tulis 0. Lalu tinggal dikalikan. Jadi hasilnya adalah jadi di sini kan kalorinya negatif, berarti dia termasuk reaksi ekso karena melepas kalor. Selain itu, untuk menentukan ekso atau endo itu juga bisa dilihat lewat perubahan suhu. Jadi kalau semisal suhu lingkungan itu naik, maka dia akan mendapat kalor dari sistem, berarti dia termasuk reaksi ekso. Nah, kalau suhunya turun, suhu lingkungan itu turun, berarti dia termasuk endo karena kalor dari lingkungan itu diserap oleh sistem. Jadinya tandanya nanti perubahan suhunya itu tandanya negatif. Kemudian untuk di nomor 3 kita ada reaksi netralisasi yang kita disuruh untuk menghitung perubahan entalpi netralisasi. Untuk yang pertama ada volume dari larutan natrium hidroksida yang mempunyai molaritas sebesar 2M. Kemudian ada juga volume dari HCl dan molaritas dari HCl. Dan reaksinya seperti ini, di sini sudah setara, jadi kita lanjut. Untuk suhu awal itu T1, lalu ada juga T1 dari NaOH. Kemudian karena T1-nya ada 2, maka kita rata-rata dengan cara kedua suhu awal dari larutan itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 2. Sehingga nanti dapat suhu rata-rata sebesar 17,7 derajat Celcius. Sedangkan suhu akhirnya kemudian disuruh mencari perubahan entalpi netralisasi, berarti kita
cari taunya lewat kalor dibagi mol. Jadi kita harus mencari kalornya dulu, baru cari mol, lalu bisa ketemu delta H neutralisasi. Nah, untuk Q reaksi itu bisa dicari dengan negatif Q lingkungan. Nah, rumusnya mc delta T ditambah C besar delta T. Kita masukkan masanya, karena tidak diketahui di soal, berarti kita anggap bahwa massa jenis itu massa jenis air, yakni sebesar 1 gram per mililiter. Jadi untuk massa yang digunakan di dalam perhitungan kita itu dijumlahkan antara volume NaOH dan volume HCl, yaitu sebesar 100. Kemudian kita pakai kalor jenis dari air, yaitu 4,18 dikali delta T, berarti T2 dikurangi T1 itu kita ketemu 13,3. Nah, karena di soal itu tidak ada kapasitas kalor, berarti kita coret saja. Jadi di sini cuma ada Q larutan. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Tidak perlu diganti ke kilojoule karena kita hitung dulu delta H-nya berapa. Nah, sebelumnya kita harus mencari tahu molnya. Nah, karena di sini molnya antara asam dan basanya itu sama, jadinya kita pakai itu tadi, konsentrasi sebesar 2, karena di sini sama. Jadi kalau konsentrasi rumusnya mol per volume, jadi mol rumusnya molaritas dikali volume. Jadi 2 dikali volumenya salah satu. Nah, volumenya di sini harus diubah dulu ke liter karena konsentrasinya satuannya juga liter. Jadi kita harus pakai volume dengan konsentrasi, volume dengan satuan liter. Jadi 50 dibagi 1000, kemudian kita kalikan jadinya 0,1 mol. Jadi di sini bisa kita lanjut hitung delta H. Kita masukkan kalornya. Dibagi dengan molnya yang kita dapatkan, sehingga didapat dalam satuan joule. Kalau kalian ubah ke kilojoule juga bisa, berarti harus dibagi 1000. Nanti jawabannya 55,59. Karena di sini kan negatif, berarti dia termasuk exo. Oke, selanjutnya di nomor 4 kita juga punya reaksi penetralan. Jadi di sini yang pertama diketahui ada volume dari NaOH. Kemudian ada konsentrasi dari NaOH, lalu ada volume dari CH3COOH, dan juga konsentrasinya. Lalu di sini disebutkan ada kalorimeter yang terbuat dari aluminium, berarti ini termasuk dalam kapasitas kalor. Lalu ada kenaikan suhu, berarti ini adalah delta T. Ada berat jenis larutan, berarti di sini sama dengan rho atau massa jenis, dan C kecil atau kalor jenis dari air.
Lalu yang ditanyakan adalah kalor reaksinya. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Berarti kan di sini ada kapasitas kalor, berarti kita pakai rumus yang panjang, yaitu kalor reaksi sama dengan negatif kalor larutan ditambah dengan kalor dari kalorimetri. Jadi ini adalah reaksi sama dengan min Q lingkungan. Jadi kita masukkan rumusnya, berarti mc delta T ditambah C besar delta T. Untuk massa, karena di sini adalah Q larutan, berarti kita jumlahkan di sini 100 dikali 4,18 dikalikan delta T itu 4 ditambah C-nya itu 9, tapi di sini karena kilojoule berarti kita ubah ke bentuk joule sehingga dikalikan 1000. Jadinya 9000 dikali delta T yang sama yaitu 4. Kita hitung. Lalu kita jumlahkan. Di sini joule atau kita bisa ubah ke bentuk kilojoule, jadi harus dibagi 1000. Karena di sini ditanyakan hanyalah kalor, berarti ini sudah jawabannya. Dan karena negatif, berarti maksudnya kalor keluar dari sistem, sehingga termasuk dalam reaksi exotherm. Atau bisa juga dilihat melalui delta T, karena ada kenaikan suhu, lingkungan mengalami kenaikan suhu, jadinya dia akan menerima kalor dari sistem, berarti sistemnya melepas. Karena melepas kalor, berarti dia exotherm. Lalu untuk nomor 5 masih termasuk dalam reaksi penetralan. Jadi yang pertama diketahui volume dari HCl. Kemudian ada konsentrasi dari HCl. Ada volume dari NaOH. Dan ada konsentrasi dari NaOH. Diketahui reaksi tadi mengalami kenaikan suhu, berarti di sini ada delta T. Dan ditanyakan besar perubahan entalpi penetralan, karena entalpi berarti kita cari delta Hn yang bisa dicari melalui kalor dibagi dengan mol. Jadi kita harus mencari kalornya dulu. Bisa pakai rumus pendek yaitu mc delta T. Untuk massa, karena tidak diketahui di soal, berarti kita pakai yang rho sama dengan 1 gram per mililiter. Jadi massanya itu didapat dari volume dijumlahkan. Kemudian kita kalikan dengan kalor jenis air dan besar delta T-nya. Tinggal kita kalikan, lalu didapatkan kalor reaksi sebesar 1705,44. Nah, karena di sini kan kita pakai rumus pendek, jadi tidak ada tanda negatifnya. Berarti kita cari tahu dia reaksi ekso atau endo lewat suhunya. Karena di sini selisih atau perubahan suhunya itu positif, jadi yang suhu akhir lingkungan itu mengalami kenaikan dari suhu awalnya. Berarti dia termasuk exotherm, karena lingkungan mendapatkan panas dari sistem. Berarti sistemnya melepaskan kalor, sehingga termasuk reaksi exotherm. Sehingga nanti kalau kita cari delta H-nya, berarti kita kasih tanda negatif di kalor.
untuk menunjukkan bahwa dia adalah reaksi eksoterm. Selanjutnya kita bisa mencari mol, karena untuk mencari delta Hn kita akan cari lewat Q per N. Nah, karena di sini kan beda konsentrasinya antara HCl dan NaOH kan beda di soal. Jadi kita harus cari masing reaksinya, kita tulis dulu untuk memastikan apakah koefisiennya sama semua atau tidak. Nah, untuk reaksi penetralan yang kita lihat atau yang dijadikan acuan adalah mol dari H2O. Jadi H2O di sini koefisiennya harus 1. Jadi kan ada yang tanya, kok semisal konsentrasi dari asam dan basanya itu beda, gimana? Jadi kita harus nentuin mol yang dipakai lewat reaksi pembatas dan juga mol dari H2O itu berapa. Itu yang digunakan sebagai mol untuk menentukan delta H. Nah, karena di sini semua sudah sama koefisiennya, berarti kita tinggal cari mol dari H2O lewat mula-mula reaksi dan sisa. Jadi yang dijadikan acuan adalah H2O. Ya, koefisien dari H2O harus 1, dan itu yang dijadikan acuan untuk menggunakan mol untuk menentukan delta H. Kenapa kok menggunakan H2O? Karena sebenarnya di reaksi netralisasi itu kan reaksi antara asam dan basa. Asam itu H+, dan basa itu OH-. Lalu ketika mereka direaksikan, nanti mereka membentuk air. Dan air ini yang digunakan untuk menentukan perubahan entalpi netralisasi. Jadi kita hitung dulu mol dari masing-masing asam dan basa. Kita hitung dulu untuk HCl. Mol itu konsentrasi dikalikan volume, berarti konsentrasinya 0,15, dan volumenya di sini adalah 200 ml. Karena mililiter, jadi kita harus ubah dulu ke liter, sehingga jadi 0,2 karena 200 dibagi 1000. Jadi di sini volume 0,2 dan dikalikan hasilnya ada 0,03 mol. Selanjutnya untuk mol dari NaOH, dengan rumus yang sama bisa kita hitung volumenya, juga diubah ke liter dulu. Nah, karena di sini sama, berarti otomatis mol dari H2O juga sama, sehingga langsung kita gunakan untuk menentukan delta H. Jadi inilah jawabannya, berarti dia juga termasuk eksoterm. Jadi rata-rata reaksi penetralan itu termasuk reaksi eksoterm. Selanjutnya di nomor 6 masih reaksi penetralan. Jadi di sini kita punya soal yang pertama, diketahui volume dari HCl dan konsentrasi dari HCl. Lalu ada volume dari NaOH.
dan konsentrasi dari NaOH juga. Lalu ada suhu awal sebesar 24,6 dan suhu akhir 38,8. Lalu ditanya delta Hn dari reaksi. Nah, berarti kita harus cari kalornya dulu, lalu cari mol, baru bisa mengerti besar delta Hn-nya. Nah, seperti biasa, karena di soal tidak diketahui kapasitas kalor, berarti kita pakai cara yang pendek. Kita masukkan masanya seperti biasanya, karena tidak diketahui di soal, berarti kita anggap setiap 1 mili itu sama dengan 1 gram. Jadinya di sini ditambahkan 100 tambah 100, berarti 200. Jadi di sini 200 gram dikali 4,18 karena tidak diketahui, jadi kita pakai kalor jenis air. Lalu untuk delta T berarti tinggal dikurangi T2 dikurangi T1, sehingga jawabannya 14,2. Lalu dikalikan, nah, karena dia ada kenaikan suhu lingkungan, berarti dia termasuk reaksi exotherm karena lingkungan mendapatkan panas. Jadi di sini nanti kalornya bertanda negatif karena termasuk dalam reaksi exotherm, karena sistem melepas kalor ke lingkungan sehingga suhu lingkungan itu menjadi naik. Oke, karena kita sudah ketemu kalor, berarti kita cari molnya. Tapi di sini kan kita tahu kalau konsentrasi dari HCl dan NaOH itu beda, jadi kita harus mencari masing-masing mol untuk masing-masing HCl dan NaOH. Tapi sebelumnya kita tulis dulu reaksinya. Sekali lagi, yang diperhatikan dalam reaksi penetralan atau delta H penetralan itu adalah mol dari H2O. Lalu kita bandingkan mol dari masing-masing dengan mula-mula reaksi sisa dan dihitung dulu mol untuk masing-masing itu berapa, terus kita bandingkan dengan koefisiennya. Untuk HCl konsentrasinya 1,35 dikalikan volumenya, yaitu 0,1. Jadi harus dirubah ke liter dulu sehingga didapatkan mol 0,135. Untuk NaOH juga sama. Konsentrasi dari NaOH itu 1,76 dikalikan dengan volumenya yang harus diubah dulu ke liter. Nah, karena sudah kita bandingkan, karena koefisiennya sama-sama 1 dan HCl punya mol yang lebih kecil daripada NaOH, berarti HCl itu adalah reaksi pembatas. Jadi kita gunakan dia sebagai acuan penentu mol yang lain. Nah, sudah ketemu kalau mol dari H2O itu sebesar 0,135 mol. Jadi ini yang kita gunakan dalam penentuan delta Hn.
kita lengkapi dulu yang lainnya. Jadi kita bisa hitung delta Hn dengan cara kalor yang kita dapatkan dibagi dengan mol dari air. Jadi di sini kalornya negatif 11871,2 Joule. Sehingga delta H-nya sebesar ini per mol. Jadi delta H-nya Joule per mol. Jadi kalau delta Hn, kalau semisal ada soal delta Hn terus konsentrasi dari asam dan basa itu beda, kita harus cari molnya asam dan basa, lalu kita cari tahu siapa yang jadi reaksi pembatas untuk menentukan mol dari H2O, karena yang kita gunakan adalah mol dari H2O.